anak-anak semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar PPKN dengan tujuan pembelajaran. Setelah diberikan teks, siswa mampu melakukan kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Nah, sebelumnya di sini ada sebuah teks. Mari kita baca bersama ya. Warga Kampung Babakan berasal dari berbagai daerah. Di antaranya, Pak Nur berasal dari Jawa, Pak Udin berasal dari Betawi, Pak Made berasal dari Bali, Pak Asep berasal dari Aceh, dan Pak Sami berasal dari Maluku. Karena berasal dari daerah yang berbeda, mereka memiliki kebiasaan yang berbeda. Mereka juga memiliki makanan kesukaan yang berbeda, yang merupakan makanan khas masing-masing. Mereka juga memiliki bahasa yang berbeda untuk berkomunikasi. Mereka menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun berbeda suku, mereka menjaga kerukunan. Nah, anak-anak, sekarang berdasarkan penggalan cerita di atas, apa saja keragaman yang kamu ketahui? Nah, kita tahu bahwa keberagaman di Indonesia itu banyak. Nah, setelah kita tadi membaca teks tersebut, nah kita akan mengetahui keragaman apa saja yang terdapat pada cerita tersebut. Ya, benar ya. Mungkin kalian sudah tahu keberagamannya. Nah, kita akan bahas bersama. Nah, keberagaman yang terdapat pada cerita tersebut adalah yang pertama, ada yang namanya keragaman suku. Karena apa? Nah, tadi di situ dijelaskan bahwa Pak Nur berasal dari Jawa, Pak Udin berasal dari Betawi, Pak Made berasal dari Bali, dan juga lain-lain. Nah, berarti dalam teks tersebut terdapat keberagaman suku dan juga di situ ada mereka memiliki makanan kesukaan yang berbeda. Nah, artinya dalam teks tersebut juga menceritakan tentang keberagaman makanan khas masing-masing daerah. Nah, pastinya berbeda-beda ya. Dan juga ada keberagaman bahasa daerah. Nah, di situ diceritakan bahwa mereka memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda, tetapi mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, kita ulangi lagi ya. Berarti dalam penggalan cerita tersebut terdapat keberagaman suku, keberagaman makanan khas daerah, kemudian keberagaman bahasa. Nah, sampai sini paham ya, Nak? Baik, sekarang kita lanjutkan. Mengapa persatuan dan kesatuan itu penting? Nah, pasti kalian sudah tahu jawabannya. Nah, karena tadi bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku, bahasa, dan juga sosial budaya. Nah, oleh karena itu, bangsa Indonesia memerlukan persatuan dan kesatuan agar menjadi bangsa yang kuat. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di sini ada beberapa sikap yang bisa kamu lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, ada menghormati teman yang sedang beribadah. Nah, ketika kamu memiliki teman yang berbeda agama dengan kamu harus menghormatinya ketika teman kamu sedang beribadah. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku dengan kamu. Nah, kalau kamu memiliki teman yang sukunya berbeda, kamu tidak boleh memilih-milihnya. Nah, ketika kamu ingin berteman atau bermain,
Kamu tidak boleh hanya bermain atau berteman dengan sukunya yang sama dengan kamu, tetapi kamu harus berteman dengan semua suku tanpa membeda-bedakannya. Nah, yang ketiga, menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat. Misalnya saja ketika kamu sedang belajar, misalnya sedang berdiskusi atau mempresentasikan sebuah karya kamu. Nah, kamu harus menghargai teman kamu ketika dia menyampaikan pendapat, ya. Kemudian yang keempat, menghormati keberagaman budaya lain. Pastinya kita harus saling menghormati, tidak boleh mengejek atau memaksakan orang lain untuk mengikuti atau menyukai keberagaman suku kita. Nah, yang kelima, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Nah, biasakan ya anak-anak, ketika kamu bersalah, biasakan untuk meminta maaf kepada teman kamu. Nah, Ibu berharap sikap ini bisa kita lakukan bersama agar bangsa kita memiliki persatuan dan kesatuan yang erat. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang apa saja manfaat ketika kita menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, manfaatnya banyak ya. Nah, di sini ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, terwujudnya persatuan bangsa. Nah, kalau namanya sudah terwujudnya persatuan, artinya tidak ada lagi perpecahan atau perselisihan. Yang kedua, terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat. Nah, semuanya akan damai. Yang ketiga, terciptanya rasa aman, tentram, dan nyaman di masyarakat. Yang keempat, mendorong masyarakat hidup bersama dengan harmonis. Nah, yang terakhir, memperkuat ketahanan sosial sehingga tidak mudah terpecah belah. Nah, itu tadi beberapa manfaat yang kita dapatkan ketika kita menjaga persatuan dan kesatuan. Paham ya, Nak? Sampai di sini. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai sikap dalam menjaga persatuan dan kesatuan, serta manfaat dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, untuk kegiatan kalian di rumah, lakukanlah satu kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Kemudian, tuliskan menjadi sebuah cerita. Nah, nanti kalau anak-anak belum mengerti, silakan lihat video ini kembali ya, Nak. Kalau tidak mengerti juga boleh tanyakan kepada wali kelas kamu masing-masing. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Tuhan berkati.